Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Bapak Dosen Armin Sidik, Eskom SI, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen. Di sini dari kelompok 5 dengan saya sendiri Maya Farsita, ada Oktaviana Sitorus dan ada Surya Jaya Atmaja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen. Ada sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Kita lihat slide selanjutnya. Adapun tujuan utama dari sistem informasi ini ya, untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Ada 3. Di slide selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Ada 5 para ahli menyebutkan 1. Bodnar dan Hopwood, yaitu kumpulan perangkat keras dan perangkat. 2. James Heffrey, prosedur logis dan rasional. 3. Azhar Susanto, sebagai kumpulan atau grup dari subsistem. Dan 4. ada Davis, penyajian informasi. Dan 5. ada mukjizat, jaringan pengolah data. Slide selanjutnya, manfaat penting dari sistem informasi manajemen, yaitu menyediakan informasi untuk digunakan dalam perhitungan harga pokok, HPP ya, jasa dan lain sebagainya. Menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk mengendalikan evaluasi. Dan 3. menyediakan informasi dalam mengambil serangkaian keputusan yang penting bagi perusahaan. Dan slide selanjutnya ada fungsi. Ada 4 fungsi, yaitu memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan. 2. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data akurat dan bersifat real time. Dan 3. meminimalisasi biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Dan 4. sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia. Slide selanjutnya ada karakteristik sistem informasi manajemen. Dari sasaran tujuan yang bisa disebut goal, dan komponen bisa disebut juga untuk komponen, lalu lingkungan luar, environment, batasan, boundary, lalu kejalinan, interface, terus masukan, input, lalu dari masukan ke proses, dan dari proses keluaran, output, atau bisa disebut juga output, dan ke situ lagi, dari keluaran ke sasaran tujuan lagi, dan untuk ke situ muter dari mengelilingi lingkaran ini ya yang saya kasih. Adapun slide selanjutnya, ini ada contoh sistem informasi manajemen, yaitu Enterprise Resource Planning. 2. Supply Chain Management, atau bisa disebut dengan singkatan SCM. 3. Transaction Processing System, TPS. Office Automation System atau OAS. Informatic Management System, IMS. Knowledge Work System atau disebut KWS. Slide selanjutnya yaitu ada sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih,
menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka pendukung kembali proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Adapun di sini kita lihat gambar ya. Ada dasar penjenisan. Ada sifat, formalitas, panjang, arah, waktu, fungsi, bentuk. Itu dari dasar penjenisan. Di sifat ini ada isi dari sifat, yaitu ada 3, informasi, analisis, proposal. Dan formalitas isi dari formalitas ini ada 2 isinya, informal dan format. Panjang ada juga isinya, yaitu panjang, pendek. Dan arah itu ada juga, ada 4 isi, vertikal, horizontal, internal, eksternal. Dan waktu, yaitu isi dari waktu ini adalah rutin dan ad hoc. Fungsi ini ada juga pemasaran, produksi, dan bentuk juga ada formulir, surat, memo, manuskrip. Kita lihat slide selanjutnya, ada pendukung keberhasilan sistem informasi manajemen, yaitu 1. Integrasi, 2. Cetak biru perusahaan, 3. Perubahan budaya kerja, 4. Teknologi informasi, dan 5. Tim yang kompak. Presentasi saya cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.